Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah online GBT Pelamongan Indah. Yuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu sampai hari ini bagi kami semua. Kami masih ada, kami bisa bernafas sampai saat ini. Semua karena anugerah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kasih-Mu sungguh besar buat kami. Cinta-Mu sungguh dalam buat kami. Terima kasih banyak. Kini kami mau menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kami selalu akan mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Sebab mujizat-Mu terjadi setiap hari bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Itu juga mujizat-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak untuk kita merenungkan kembali, mengingat kembali akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan.
besar kasih Allah pada kita. Hasratku, ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu selalu melingkupiku setiap hari, setiap waktu. Terima kasih ku ucapkan padamu buat kasih setiamu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kasih-Mu cukup bagiku Tuhan. Sampai selama-lamanya kami takkan lupakan segala kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu buat kami. Kasih-Mu tiada duanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia puaskan
besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Kami sangat bersyukur kami masih boleh ada dan hidup bersama-sama dengan keluarga kami, bersama semua orang yang kami sayangi dan yang menyayangi kami. Sungguh ini anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan juga pertolongan-pertolongan-Mu sepanjang minggu ini, juga rezeki-rezeki yang Tuhan telah limpahkan kepada kami selama ini. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami minta Tuhan berbicara kepada kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, ya pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga kepada kami semua yang mendengarkan. Kami bersama-sama menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk 2 minggu ke depan pemerintah telah menetapkan PPKM ya di Jawa dan di Bali, itu karena negara kita saat ini sedang berada di puncak kedua daripada pandemi ini. Kita semua diminta untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan nanti anak-anak kita juga mesti sekolah di rumah. Ya, semua hal ini baik Bapak Ibu Saudara demi kebaikan dan demi keselamatan kita bersama-sama. Ya, dan kita doakan Bapak Ibu Saudara supaya janganlah lagi ada puncak ketiga pandemi. Ya, dan kita doa supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Ya, dan kita doakan juga supaya semua orang di negara kita ini, khususnya di Jawa dan di Bali, semua sama-sama punya kesadaran yang tinggi untuk mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, kita selalu mempunyai keyakinan bahwa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tuhan. Ya. Yang baik maupun yang tidak baik, ya. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, segala hal, ya. Khususnya yang tidak baik, entah itu dilakukan oleh iblis atau oleh manusia, ya, orang jahat melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Kalau itu terjadi, semuanya atas izin daripada Tuhan. Nah, meskipun tujuan daripada iblis dan juga manusia melakukan yang buruk kepada kita itu adalah tujuan yang jahat, namun tujuan yang jahat itu dapat diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, baik untuk kita secara pribadi ataupun untuk rencana Tuhan yang lebih besar. Ya, ingat apa yang terjadi pada Yusuf dan juga ingat apa yang dia katakan. Ya, coba kita lihat terlebih dulu Kejadian 50 ayat 20 bersama kita baca dua. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Nah, saudara, Yusuf punya ungkapan bahwa walaupun saudara-saudaranya melakukan yang jahat kepada mereka dengan rekaan atau dengan tujuan-tujuan yang jahat, tetapi ketika itu diizinkan oleh Tuhan, Tuhan ubahkan, ya, rekaan mereka itu, ya, diubahkan oleh Tuhan menjadi rekaan Tuhan, menjadi tujuan Tuhan untuk mendatangkan yang baik. Ya, dalam konteks ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka sebagai anak-anak Yakub, ya, supaya mereka dipelihara pada masa-masa yang susah ketika mereka berada di Mesir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas kita sekarang adalah menemukan apa yang menjadi rekaan atau tujuan Tuhan dengan mengizinkan semua peristiwa ini terjadi. Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Ya, nah, dari testimoni saudara-saudara kita yang melewati hari-hari yang berat ketika mereka atau ketika anggota keluarga mereka ada
terpapar, saudaraku. Beberapa dari apa yang mereka sampaikan itu saya rekam ya di dalam benak saya catat, dan saya kemudian membuat kesimpulan bahwa ternyata ada banyak hal-hal baik yang Tuhan inginkan itu terjadi pada kita ketika Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Ya, apa itu saudara? Yang pertama saudara, ya, ketika orang terpapar, ya, pertama-tama ya, secara manusia reaksi wajahnya dalam muncul rasa takut, ya, ada ketakutan pada kematian, ya, dan ada keinginan untuk tetap dapat bertahan hidup, ya. Nah, ini satu hal yang baik Bapak Ibu Saudara, dan saya rasa ini penting ya. Untuk apa? Memberikan shock terapi kepada kita manusia. Kita seringkali ini sombong Bapak Ibu Saudara, dan kita ini seringkali mempunyai pola pikiran yang keliru. Kita seringkali berpikir bahwa mati itu nanti jauh masih ya, nanti kalau sudah tua, ya. Nah, dengan penyakit ini ya, kita dibuka pikiran kita, ya, dan ditunjukkan bahwa ternyata kematian itu tidak meminta syarat umur, ya, harus umur sekian, ya. Kita pasti sudah mendengar ya, mungkin ada teman atau famili yang mereka tidak ada pada usia yang relatif masih muda, ya. Nah, saya ingin menunjukkan kita firman Tuhan. Coba kita membuka Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, ya. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita baik untuk pergi ke rumah duka, ya. Lihat orang meninggal itu baik, ya, lebih baik daripada pergi ke pesta, ya. Kenapa? Karena di situ, di rumah duka itu orang kemudian disadarkan akan adanya kematian, ya. Di situ kesudahan manusia, dan dikatakan hendaklah orang yang hidup memikirkannya. Jadi kita ini yang sekarang hidup itu juga mesti memikirkan tentang potensi kematian, ya. Dan dengan adanya kematian ini kita diingatkan, ya, tidak perlu nunggu tua, ya, bisa terjadi kalau kita ini sembrono di dalam kehidupan kita bisa mengalami celaka, ya. Nah, yang kedua, yang diceritakan oleh anggota keluarga mereka adalah muncul juga, ya, cerita bahwa mereka ada ketakutan, ya, ada rasa takut untuk kehilangan anggota keluarganya yang terpapar, ya. Dan ini juga hal yang baik, sekaligus penting untuk memberikan shock terapi, ya, kepada sikap hati kita yang seringkali apa sih? Kita ini ya, kita hidup pada zaman teknologi, ya, di mana orang sekarang ini cenderung untuk tidak peduli satu dengan yang lain, ya. Tidak usah bicara peduli kepada orang yang jauh, ya. Di dalam rumah, ada kecenderungan untuk tidak peduli kepada saudara, kepada anggota keluarga, kepada orang tua, ya. Bahkan ada juga orang tua yang sibuk dengan gadgetnya sehingga tidak peduli kepada anaknya, karena masing-masing asik dengan dirinya sendiri, asik dengan gadgetnya, asik dengan dunianya. Dan dengan adanya sakit itu orang kemudian sadar, ya, mereka diingatkan ketika anggota keluarga mereka sakit, ya, mereka mulai ya, mau nggak apa harus, ya, memikirkan, bahkan mungkin berawat, kalau hari isolasi mandiri, ya, mau tidak harus merawat, ya. Nah, yang kedua, terapi untuk apa? Sikap hati yang seringkali orang suka memelihara sakit hati, ya, suka memelihara marah kepada anggota keluarga, ya. Nah, ketika anggota keluarganya ini sakit, ya, ketika itu ada di tengah-tengah mereka, maka penyakit ini, ya, mengingatkan dan menghadapkan setiap pribadi pada kemungkinan untuk berpisah, ya. Yang sakit maupun yang merawat, ya, sama-sama diperhadapkan bahwa ada kemungkinan bahwa mereka akan berpisah satu dengan yang lain, ya. Nah, padahal pada kenyataannya, walaupun mungkin ada sakit hati, sebenarnya ya belum siap untuk ditinggal, belum siap juga untuk meninggal, ya. Nah, ini realitas, ya. Karena itu coba kita membaca
Ya, firman Tuhan pernah memberikan kita nubuat ya, yang disampaikan oleh Paulus dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca bersama ya, 2 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Ya. Jadi kecenderungan orang akhir zaman adalah mencintai dirinya sendiri. Ya. Orang senang dengan dirinya, dan tidak urusan dengan yang lain. Yang penting saya senang, jangan ganggu hidupku. Ya. Terbukti dengan apa ya? Kalau mungkin ada interupsi, ya, ada hal apa, misalnya anak lagi main gadget, dipanggil, ya, disuruh kurang suka. Ya. Dan kemudian kalau misalnya HP-nya terbatas, rebutan, jadi ribut. Ya. Karena apa? Karena masing-masing ingin ya, memuaskan atau menyenangkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ketika ada yang sakit, ya, mau tidak mau itu ditaruh pasti. Ya. Untuk mengurus. Ya. Karena itu kita juga dikasih shock terapi. Jangan mikir diri sendiri aja. Ya. Pikirkan keluarga kita. Ya. Termasuk juga dengan kita di surga PKM. Ya. Supaya apa? Ya, supaya kita ini mikir. Ya, kalau kita ini sembrono, anggota keluarga kita bisa celaka. Ya. Dan yang celaka bukan hanya diri kita, tapi sekeluarga celaka. Selanjutnya, surat Efesus pasal 4 ayat 32 ini ayat yang dipakai juga dalam sekolah minggu hari ini. Ya, nanti Anda juga dorong anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Efesus 4 ayat 32, coba kita baca 2-3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Firman Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain. Tidak usah jauh-jauh, yang paling dekat dengan kita, ya, suami, istri. Ya. Coba kalau misalnya suaminya kena, ya, istrinya gelisah, ya, dan kemudian baru sadar dia, andai kata dia tidak ada, aduh bagaimana itu? Ya. Nah itu realitas. Ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan hal ini, tentu Tuhan sudah punya kalkulasi, ya, sehingga kita ya, diizinkan. Ya. Karena itu saya percaya yang tadi kita sepakati, kalau sesuatu yang terjadi pada kita itu hal yang buruk dan itu diizinkan Tuhan, pasti ada rencana baiknya. Ya. Nah yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan? Ya. Karena ketika terjadi ya, seseorang itu terpapar, maka orang yang sakit ini kemudian muncul kesadaran bahwa dirinya perlu Tuhan. Ya, dia baru ingat kalau dia perlu Tuhan. Karena apa? Karena sakit, dan ini sakitnya diketahui banyak orang sudah meninggal. Ya. Ingat, sadar dia perlu Tuhan. Perlu untuk berdoa. Perlu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarganya. Ya. Dengan adanya pandemi ini, saya mendengar banyak keluarga-keluarga mulai belajar berdoa sama-sama. Supaya apa? Ya supaya Tuhan melindungi keluarga. Ini satu hal yang baik. Ya. Untuk memberikan shock terapi, ya, kepada orang-orang yang selama ini hatinya itu sama Tuhan cuek. Ya. Ada Tuhan-Tuhanan. Ya. Yang penting sekarang hidupku semua fine ya. Jadi mereka kemudian tidak acuh dengan Tuhan. Mereka meremehkan ibadah, mereka meremehkan doa, mereka meremehkan doa bersama. Ya. Nah, coba kita membaca catatan Nabi Amos pasal 5 ayat 6 ya, sama kita baca dulu ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat ini sebut ditujukan Nabi Amos kepada kerajaan Israel Utara yang diwakili dengan tadi frase keturunan Yusuf. Jadi yang dimaksud keturunan Yusuf adalah kerajaan Israel Utara. Ya. Yang kalau kita baca Alkitab, kita ketahui kerajaan Utara ini sudah terlebih dahulu ya, meninggalkan Tuhan. Mereka membuat penyembahan yang palsu yang dipelopori oleh Yerobeam. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tidak lagi berbakti kepada Tuhan. Ya.
carilah Tuhan supaya engkau akan hidup. Ya, karena mereka ini terancam oleh bahaya serangan musuh, yaitu negara Asyur. Ya, dan Tuhan ingatkan. Ya, jadi Tuhan itu ya, mau membuat Israel ini ya sadar, ya, dikasih peringatan Asyur akan nyerang kamu, hati-hati. Ya, dan Tuhan bilang cari Tuhan supaya kamu hidup. Sebelum yang buruk terjadi, Tuhan ingatkan, ayo berdoa, ayo berdoa. Nah, kita mesti belajar juga begitu, ya. Kita yang selama ini ada dalam keadaan baik, mari kita terus jaga hubungan baik kita dengan Tuhan, ya. Jaga juga hidup kita dengan keluarga kita, ya. Dan yang terakhir, ketika sakit, ya, ketika orang baru sakit atau anggota keluarganya yang sakit, nah baru muncul ingatan kepada pastor, ya, kepada gembala sidang, kepada hamba Tuhan, ya. Dan ini satu hal yang baik juga, untuk memberikan shock terapi juga, ya. Kenapa? Karena memang seringkali ya hamba Tuhan itu diabaikan dan tidak dihormati. Ya, beberapa hari yang lalu seorang rekan pastor berkata kepada saya, ya harap maklum lah Pak Sandy, kita ini seringkali dicari kalau apa? Kalau sakit, kalau ada problem. Nah, kalau ada problem cari Pak Pendeta, kalau sakit cari Pak Pendeta, kalau mau mati cari Pak Pendeta, atau kalau sudah mati ya sudah mati bingung ini mau dilayani siapa, gereja mana. Selama ini tidak pernah ke gereja, ya, kemarin saya juga dihubungi oleh seseorang, ya, tapi saya katakan mohon maaf saya tidak bisa melayani karena tugas saya banyak, ya. Orang yang tidak jelas entah dari mana, jemaatnya mana, tiba-tiba mati, rumahnya ada setannya, ya, kalau ada setannya saya tolong Pak Sandy, saya ini di rumahnya ada begini-begini. Ya, yang lain lagi baru ingat kepada Pak Pendeta kalau butuh surat keterangan anggota. Ya, biasanya kalau mau sekolah gitu ya, kalau sekolah butuh keterangan, ya, Pak ini anggota, ya, baru cari, baru ke gereja, ya. Atau kalau mau kawin, mau nikah, ya, nah boro-boro ingat kepada Pak Pendeta, ya. Atau kemudian ingat untuk berbagi kepada hamba Tuhan, ya. Nah, semua keadaan baik-baik aja, ya, Pak Pendeta, pastornya WA aja dicuekin. Nanti kalau ditelepon nggak dianggap, ya. Kalau dikasih nasihat, ya, tidak diajarkan, ya, nggak usah pilih, ya. Nanti kalau ditegur, marah-marah, ya. Coba kita membaca nasihat firman Tuhan ini 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 bersama yang kita baca dua, ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, kalau penatua itu di dalam terjemahan lain bisa diganti dengan kata gembala-gembala, ya. Hamba-hamba Tuhan yang baik, jadi saudara yang juga mungkin bukan dari jemaat kami, ya. Kalau Anda punya gembala, hormatilah juga gembala. Ya, apalagi gembala Anda adalah gembala yang baik, ya, dengan jerih payah berusaha untuk melayani Anda, mengajar Anda. Yang saya pribadi suruh yang untuk menyiapkan ibadah online ini, ya, seringkali harus sampai jauh malam suruh untuk mengajarkan video dan sebagainya, ya. Jadi betapa agak kecewa suruh, ya, kalau kami, ya, kalau saya sudah siapkan tapi Anda itu tidak ikuti, ya, tidak jalankan, ya. Walaupun sebenarnya saya juga tidak akan kehilangan upah saya, ya. Tuhan tidak akan memperhitungkan, oh ini yang nonton sedikit, oh kamu sedikit itu. Tetapi semua sudah diupah oleh Tuhan dengan baik, ya. Namun demikian itu tadi, tentu ada rasa yang kecewa, ya. Kami ini berjerih payah untuk Anda, ya, supaya Anda bisa beribadah dengan baik, ya. Lagi surat Ibrani 13 ayat yang ke-17 bersama ayat 23. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah.
sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Amin ya. Nah, pada pernyataan ini kita juga tahu ternyata Tuhan juga minta kepada setiap kita ya, untuk menghormati para pemimpin supaya yang memimpin kita itu melakukan tugasnya itu dengan gembira ya, dengan suka hati ya, sebab keluhan-keluhan mereka didengar oleh Tuhan dan itu mendatangkan kerugian kepada kita ya. Jadi kalau kita ini melawan pimpinan ya, misalnya anak melawan orang tua itu melawan pimpinan dan itu ya, kalau orang tua berdoa mendatangkan hal yang tidak baik nanti pada diri kita ya. Hormati orang tua, hormati hamba-hamba Tuhan yang kepada sidang Anda ada yang tidak berjemaat di tempat kami ya. Coba ikuti juga nasihat dari gembala-gembala Anda ya. Nah, kembali kepada panggilan hidup. Pada kesimpulannya kita mesti kembali kepada panggilan hidup kita, yaitu untuk hidup di dalam persekutuan ya. Dari catatan-catatan di atas ya, mari kita kembali kepada kodrat yang Tuhan sudah tentukan untuk umatnya ya. Jadi Tuhan menentukan kodrat umatnya. Apa kodrat umatnya ya? Yaitu untuk kita hidup di dalam persekutuan ya. Kecuali kalau misalnya kita tidak mau diatur sebagai umat Tuhan ya, abaikan saja. Tapi kalau kita mau terbilang di dalam umat Tuhan, maka kita mesti mengikuti kodrat yang ditentukan Allah kepada kita, yaitu apa? Hidup dalam persekutuan. Wujudnya apa? Wujudnya ya ibadah ya. Dan wujud yang kedua adalah hidup bersama di dalam kasih ya. Sebagai ayat penutup ya, ayat penutup mari kita membaca 1 Korintus 1 ayat 9 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia ya. Saya memberi warna kuning. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi kita itu dipanggil untuk bersekutu dengan anaknya, dengan Yesus. Dan kita dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan ya, untuk ibadah ya. Lagi Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam mengajar rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat awal ya, setelah Tuhan naik ke surga, mereka tetap ya, walaupun Tuhan itu sudah tidak ada di antara mereka, mereka tetap tekun, bahkan semakin tekun ya, berkumpul bersama-sama untuk belajar dari siapa? Para rasul. Dan mereka makin tekun untuk hidup di dalam persekutuan. Yang mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu mengingat peristiwa perjamuan malam terakhir ya. Mereka selalu mengadakan perjamuan kudus bersama-sama ya. Nah, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan apa? Untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen kita tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus ya, kita bukan bagian dari tubuh. Kalau kita adalah umat, kalau kita adalah bagian daripada tubuhnya, maka kita mesti punya hubungan dengan kepala. Lihat saja anggota tubuh kita, semua anggota tubuh kita terkoneksi dengan otak ya, dengan kepala ya. Kalau tidak terkoneksi, apa yang terjadi ya, itu yang kita tahu ya, orang kena stroke ya, tidak ada hubungan yang baik, mati ya. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, kita mati seperti ranting pohon anggur ya. Lama-lama kita akan kering sini dan kita akan dibuang. Berikutnya ayat yang terakhir, Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Maka bukan hanya hidup bersama saja dalam ibadah, tetapi hidup bersama mereka diwujudkan dengan apa? Dengan hidup dalam kasih ya. Mereka saling berbagi, saling memperhatikan, saling mendoakan ya. Bahkan dikatakan mereka sampai jual harta miliknya. Wah, ini luar biasa ya. Kita belum sampai pada level itu ya. Tapi saya harap kalau kita mendengar ada saudara kita yang terpapar, Anda jangan diam-diam
aja sembunyi di rumah, ya, dan tidak berbuat apa-apa, minimal Anda mesti doakan, ya. Lebih baik lagi Anda bisa bawakan mereka itu makanan, karena mereka diisolasi tidak boleh keluar. Tunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Amin. Kita datang ke doa. Ya, kita akan menyanyikan puji dalam suci hati. Saya minta supaya kesatuan yang siapa bertiga memberikan. Kita akan menyanyikan puji bersama-sama. Kita akan datang kepada tubuhnya diremukkan, dihancurkan untuk menjadi korban tebusan bagi kita, supaya nyawa kita diselamatkan. Jangan takut, engkau selamat bersama dengan Dia. Dan mari mulai hari ini kita bertobat. Mari kita sama-sama meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tadi saya katakan pertama-tama, mari kita belajar untuk ingat bahwa waktu-waktu kita bisa mati. Tidak perlu menunggu menjadi tua. Ya. Kita bisa celaka kalau kita mengabaikan peringatan-peringatan. Kita memang harus berani. Kita tidak boleh takut. Tetapi kita juga mesti berhikmat, karena kita dikasih tubuh isi kepala, yaitu otak, pakai, ya, berhati-hati, ya. Walaupun demikian kita tidak perlu takut, ya. Kita celaka kalau kita meremehkan, ya. Yang kedua, mari kita sadari bahwa orang-orang yang ada di dekat kita itu disediakan Tuhan untuk menyayangi kita. Dan kita juga disediakan Tuhan bagi mereka untuk menyayangi mereka, ya. Supaya kita tidak hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama. Yang sakit hati, mari lepaskan sakit hati. Maafkan, ampun, ya. Karena nanti pada kenyataannya kalau kita ditinggal, kita belum siap. Seru manipulasi sakit-sakit hati. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa kita ini selalu perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita mati, ya. Cari Tuhan, ya. Bukan ketika kita celaka, tapi bagi kita hidup selalu bersama Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, hormati juga hamba-hamba Tuhan, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang bertugas, yang mendapatkan amanat dari Tuhan untuk menjaga kehidupan kita juga, ya, nyawa kita, ya.
lewat doa-doa mereka kita juga diberkati, diselamatkan. Ya. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini dengan menghayati dan percaya darah Tuhan menjadi korban tebusan buat kita. Amin. Darahmu suci kanku, darahmu kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanku lihat. Sekali lagi bersama-sama, darahmu sucikanku, darahmu sucikanku, darahmu di kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia, sembah Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa kami di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Dari segala yang kami dengar hari ini, kami berasa banyak hal yang kami salah. Karena itu kami mohon ampun ya Bapa, ampunilah kami akan setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Dan bukan yang kami dengar saja, kesalahan-kesalahan yang lain kami juga mohon ampun. Terutama kesalahan kami kepadamu, kami yang tidak setia mengasihi Engkau, kami mohon ampun Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu dan selalu hidup bersama dengan Engkau. Jangan juga kami mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang Tuhan sediakan untuk menyayangi kami, dan di mana kami juga ditugaskan untuk menyayangi mereka. Mari Tuhan, tolong kepada kami firman yang telah Engkau taburkan, biar ditanam di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapak, kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama untuk menikmati roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Tuhan, terima kasih untuk berkat roti dan anggur yang telah tersedia. Semuanya adalah anugerah, dan biarlah roti dan anggur ini Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, sehingga melalui perjamuan ini kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapak. Dan mari Bapak Ibu kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita, dan akan firman Tuhan. Pada malam ketika
diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, inilah dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan yang sekarang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Dan sekarang kita angkat itu cawan dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita naikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Engkau masih memberi kami hidup, Engkau masih memberi kami sehat. Dan kalaupun kami saat ini ada yang sakit, hari ini kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih buat anggota keluarga kami yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih juga buat segala kebaikan. Dan sebagai kasih syukur kami kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga untuk segala perbuatan yang Tuhan lakukan bagi kami mau mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan-persembahan yang kami niatkan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk juga menyokong kehidupan hamba. Tuhan, terimalah semuanya untuk kemuliaan nama. Dan kami percaya Bapak, setiap apa yang kami persembahkan, Tuhan kembalikan berlipat seperti yang Tuhan sudah janji. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya Bapak, kami menandahkan tangan di hadapan Engkau. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah dari Allah Bapa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dan dalam penyertaan Allah Kudus. Damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kita, dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan pujian kita. Terima kasih Yesusku.